Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz. Iya. Kalau saya dengar dari pemaparan tadi, hadis-hadis tentang hadis ahad tadi sangat kuat sebenarnya. Ini tidak ada alasan untuk siapapun menolaknya, baik untuk masalah akidah maupun hukum. Adapun Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah, kalau berdasarkan apa yang saya baca, sebenarnya bukan karena melihat dari hadisnya, tidak melihat dari hadis-hadisnya, tapi karena pengaruh ilmu mantik dan filsafat. Pertanyaannya, apa itu ilmu mantik? Apa hubungannya dengan filsafat? Kalau itu bagian dari ilmu bahasa Arab, cabang ilmu bahasa Arab, bolehkah kita mempelajarinya? Bahasa Arab? Iya, sebagian orang mengatakan demikian, Ustaz. Tidak ada hubungan. Kalau itu apa yang dimaksud dengan ilmu mantik? Jazakallahu khairan. Ilmu mantik namanya juga mantik. Ya. Ilmu cara pembicaraan dan biasa membahas tentang logika. Tapi di situ logikanya Yunani. Dan ia masuk dalam faraun cabang dari ilmu filsafat. Luas sekali. Tetapi jika antum ingin tahu logikanya orang-orang Yunani ini, mantiknya mereka ini, silakan antum membaca kitab terbaik dalam bab ini. Saya punya cetakan lama tapi hilang ya. Saya nggak tahu mau cari di mana lagi kitab itu, tapi kitab itu apakah sudah dicetak baru lagi? Kitab Syekhul Islam dengan judul Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Itu pas dengan pertanyaan antum. Sedikit Ustaz, sebagian kitab usul fikih mencantumkan bahwasanya ilmu mantik termasuk sumber jadi rujukan untuk usul fikih. Iya. Komentar Ustaz? Iya. Kapan mulai masuknya mantik ke usul fikih? Antum tahu? Zaman Bani Abbasiyah. Salah. Saya katakan itu masuknya filsafat. Masuknya ilmu mantik ke dalam usul fikih kapan? Siapa yang tahu? Apakah kitab Ar-Risalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan kitab Ar-Risalah itu kitab usul? Saya pernah diceritakan oleh sebagian pelajar di di Minhajus Sunnah ya. Sebagian Ruwaibidah mengkaji kitab itu Ar-Risalah. Iya betul. Iya. Sebagian Ruwaibidah baca kitab Ar-Risalah. Itu sebetulnya kajian para ulama, kajian ahli ilmu atau pelajar ilmiah yang mapan atau para pelajar secara umum untuk dikaji, bukan diceramain, kaji. Di YouTube ya katanya. Tapi berapa saat berhenti. Ruwaibidah. Kitab Ar-Risalah, kitab beberapa usul. Saya sebutkan usulul Quran, usulul hadis, usulul fiqh. Ini ilmuwan yang nulis. Asy-Syafi'i. Pertama orang yang berbicara tentang 3 macam usul itu Asy-Syafi'i.
ilmu hadis yang dibicarakan pertama kali oleh Imam Syafi'i. Kemudian diikuti oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, di muqaddimah kitab sahihnya. Adakah Syafi'i memasukkan mantik? Jawabnya tidak. Kapan? Saya bantu jawab. Ilmu usul fiqh, melalui perkembangannya sejak Syafi'i menulis di kitab Ar-Risalahnya, dan itu kitab menakjubkan sehingga sebagian imam pada zamannya mengulang-ulang membaca kitab itu ratusan kali. Setiap dia baca keluar faedah karena bahasanya sangat tinggi sekali. Kemudian terus berabad-abad sampai pada masa Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menulis kitab usul yang sangat bagus sekali, Al-Mustasfa. Ada yang pernah baca kitab Al-Mustasfa? Tidak pernah. Kitab usul-usul besar, kitab usul fiqh besar. Bagus sekali pembahasannya karena beliau memang ahlinya dan ahli fikih. Setelah beliau ahli filsafat, kemudian keluar dari sebagian filsafat tapi tidak keluar dari filsafat yang lain. Belakangan pada akhir hayatnya beliau masuk ke dalam dunia tasawuf. Sebetulnya beliau fuqaha dan usuliyun, tapi terperangkap oleh filsafat. Filsafat Ibnu Sina. Akhirnya beliau sadar dan keluar dari filsafat ekstrim ini dan menulis sebuah kitab dengan judul Tahafutul Falasifah. Kalau belum mapan jangan baca. Saya tidak sarankan. Beliau menulis ada 20 kalau tidak salah 20 poin dari kesesatan ahli filsafat dan bisa keluar dari Islam. Beredarlah kitab Tahafutul Falasifah di dunia Islam yang menyesatkan ahli filsafat dari orang filsafat, filosof. Lalu dibantah oleh Ibn Rushd yang juga fuqaha. Yang satu Al-Ghazali dari pemuka madhab Syafi'i, Ibn Rushd pemuka madhab Maliki. Pengarang kitab yang sangat terkenal dan mengadakan satu muqaranatul madahib, perbandingan, yaitu kitab apa? Bidayatul Mujtahid. Kalau mau permulaan jadi mujtahid, baca kitab itu. Kitab yang amat menakjubkan. Fuqaha. Dibantahlah kitab Al-Ghazali itu dengan judul Tahafutul Falasifah. Kesesatan, kitab kesesatan filsafat. Jadi Al-Ghazali menyesatkan filsafat, disesatkan lagi oleh Ibn Rushd. Beredarlah 2 kitab itu sampai hari ini. Saya tidak sarankan antum baca, jangan. Ya. Nah, Imam Ibn al-Arabi dari Maliki juga, penulis kitab Ahkamul Quran dan lain-lain, tilmid dari Al-Ghazali. Masih muda sekali belajar. Dekat. Dia mengatakan Syekhuna dakhala fi butunil falasifah.
guru kami, Syekhuna, masuk ke perut-perut filsafat. Al-Ghazali itu. Ke perut-perutnya. Ketika ia ingin keluar, dia tidak sanggup, tidak bisa keluar. Masih ada sisa-sisa filsafatnya. Ini baru kita masuk. Ketika ia menyusun kitab usul fikih yang sangat berharga itu, Al-Mustasfa, dan bebas dari kejumutan para fuqaha, terutama dalam mensyaratkan seorang mujtahid itu, dan sangat mudah sekali. Berarti menjadi mujtahid itu tidak sulit, tidak terlalu sulit, dan tidak terlalu mudah. Pembahasan yang menakjubkan. Ini beliau berdiri sendiri dan betul-betul berijtihad dan mujtahid. Tetapi ini terbukti perkataan muridnya Ibnu Arabi, guru kami, masuk ke perut-perut filsafat. Ketika dia akan keluar, dia tidak sanggup. yakni tidak bisa keluar secara sempurna, total. Padahal beliau mengarang kitab tadi, Tahafutul Falasifah, kesesatan para ahli filsafat. Kalau saya tidak salah, sudah lama bacaan, ya, ada 20 poin. Nah, ketika dia menulis kitab Usul Fikih Al-Mustasfa, beliau di muqaddimahnya berbicara tentang mantiq. Dan beliau mengatakan di muqaddimah itu, ini tidak termasuk bagian usul fikih. Panjang beliau. Beliaulah yang pertama kali memasukkannya, tetapi tidak langsung memasukkan ke usul fikih. Ini kitab Al-Mustasfa. Lalu dia muqaddimahnya membahas ilmu mantik. Barangkali orang yang belakangan menyangka ilmu mantik itu masuk ke dalam usul fiqh. Padahal di ingatan saya ke kitabnya nggak ada kitab Al-Mustasfa dan saya. Ini kitab berharga berharga sekali. Kitab usul ini. Itu tidak termasuk dalam ilmu usul. Beliau mengatakan seperti itu. Kok belakangan dimasukkan ke dalam ilmu usul? Itulah asal muasal masuknya mantik ke dalam usul fiqh. Penelitian saya situ. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Kalau antum punya kawan-kawan punya kitab Raddu 'alal Mantiqiyin atau bisa mendapatkan di mana belinya, tunggu beritahukan saya. Ya, saya kitab cetakan lama tapi sudah hilang. Itu kitab 1 jilid berharga sekali. Dari situ kita tahu rendahnya, tidak bermanfaat. Di muqaddimahnya Syekhul Islam mengatakan tidak membikin cerdas orang yang bodoh. Orang yang pintar juga tidak ada manfaatnya. Ilmu mantik gitu. Begitulah, bacalah. Gitu, panjang. Ya, silakan. Barakallahu fi umrik ya Ustaz. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan ingin saya ajukan Ustaz. Yang berkaitan masalah. Di ikhtisar saja seperti Bukhari, pandai meringkas. Siap. Ini ada pertanyaan Ustaz. Anda melihat ini cukup urgen Ustaz. Tapi di luar materi Ustaz ya. Gak ya Ustaz ya. Sebenarnya ada yang berkaitan dengan masalah materi, tapi ini lebih urgen. Enggak apa-apa. Ini berkaitan dengan pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang hukum membaca Quran di kuburan dan menghadiahkan bacaan Al-Quran ke mayit Ustaz. Kalau Anda melihat ke beberapa penjelasan ya dari para Ustaz salaf Ustaz ya, itu banyak mengacu kepada penjelasan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah terdapat dalam surat An-Najm ayat 39, walaysa al-insan illa ma sa'a.
gitu ya. Saya kira bukan itu saja ya, ada juga Al-Imam An-Nawawi juga. Iya. Boleh teruskan Ustaz. Iya. Begini Ustaz. Karena saya dapat Ustaz dalam kitab Al-Um, kitab Al-Um dalam Kitabul Janaiz ada perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i seperti ini Ustaz. Wa uhibbu law quri'a indal qabri. Wa uhibbu law quri'a indal qabri. Itu perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um ya. Kemudian Anda baca juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi membuat suatu bab yaitu babud du'a lil mayyit ba'da dafnihi, kemudian pada ujungnya wal qiraah, seperti itu. Bahkan dalam bab ini beliau mentakrir perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang hampir sama walaupun tidak persis sama, tapi seperti tadi mentakrir perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i tadi Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya belum. Itu kan penjelasan. Pertanyaannya, sebenarnya pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i itu yang benarnya gimana Ustaz? Gitu Ustaz. Ada dua keterangan. An-Nawawi, Al-Imam, menjelaskan di Riyadh seperti itu. Di kitab beliau yang lain, kalau saya tidak salah di Syarh Muslim, ya, menjelaskan seperti Ibnu Katsir. Mungkin Asy-Syafi'i mempunyai dua qaul, sebagaimana ma'ruf bagi beliau, masyhur, qaul qadim, qaul jadid. Mana yang itu kita tidak tahu. Ya. Tetapi yang kita lihat bukan qala fulan wa qala fulan, tidak. Dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas sekali. Beliau bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Akhrajahu Muslim. Tegas. Jelas terang. Seterang matahari di siang bolong. Jangan kamu jadikan rumahmu kuburan. Sesungguhnya syaitan lari, yanfiru, dari rumah yang dibacakan fihi dikubur atau fihi kembali ke bait di rumah, surat Al-Baqarah. Berarti pembacaan Quran tidak ada di kubur. Kalau pembacaan Quran ada di kubur, maka sabdanya jadi terbalik. Jadikanlah rumah-rumah kamu kuburan. Tapi Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Kemudian dari amaliyah beliau, sepanjang hayat beliau, pernahkah beliau ketika menziarahi kubur membacakan ayat Al-Quran? Jawabnya tidak. Enggak pernah ada. Bagaimana dengan para sahabat? Tidak juga ada. Tabi'in tidak juga ada. Kalau ada itu qaul Syafi'i, itu pendapatnya. Kita tidak diperintah untuk mengikuti pendapat. Kita diperintah mengikuti qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli ilmu, dan ahli ilmu membawakan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa ahli ilmu mengatakan fulan mengatakan begini, fulan mengatakan begitu, fulan mengatakan lain lagi. Tidak ada qala Allah, qala Rasul. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam surat Yasin yang biasanya atau umumnya dibacakan kepada orang mati di hadapan jenazah atau dikubur atau untuk kirim pahala. Padahal dalam surat Yasin itu terdapat ayat yang tegas sekali. Liyunzira man kana hayyan. Liyunzira, agar ia. Dhamir di sini kembali kemana? Imma ke Rasul, imma ke Quran. Mana yang lebih kuat? Mana yang menunjukkan siaknya? Kedua-duanya sama saja. Agar Rasul memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Tapi siak itu untuk Al-Quran. Silakan antum baca beberapa kitab tafsir. Agar Quran itu sebagai pemberi peringatan kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati. Jelas. Iya, silakan. Assalamualaikum ya Ustadzana. Pertanyaan barangkali satu aja Ustadz. Kan sekarang itu sedang tren di kalangan para tulabul ilmi yang memperdalam tafakuh fil madhab. Seperti ada haqibah at-ta'hilul fiqhi berdasarkan madhab tertentu. Pertanyaannya, apakah ada tren seperti ini untuk madhab ahli hadis? Atau katakanlah kaidah ahli hadis untuk memahami fikih gitu, atau untuk membangun malakah fikhiyah. Barangkali itu Ustaz pertanyaan. Memang lagi ngetren gitu belajar, mempelajari sebagian mazhab, mengikutinya tentunya ya. Begitu? Hah? Nah Ustaz, di kalangan sebagian tulabul ilm itu sekarang sedang mempelajari saja sebagai perbandingan seperti kitab Ibn Rushd Al-Bidayatul Mujtahid, atau langsung menetapkan satu madhab untuk diikuti? Dari dasar, jadi mereka itu belajar dari mabadi fiqhiyah masing-masing madhab. Contohnya misalkan di penggiat madhab Syafi'i, mereka mulai mempelajari lagi dari misalkan matan Abi Syuja'. Kemudian yang Hambali dari misalkan kenapa tidak Aqsal Mukhtasarat. Afwan, kenapa tidak membaca langsung kitab Al-Um? Saya kurang tahu Ustaz. Karena ini perlu ditanyakan kepada mereka. Karena mungkin ini Ustaz, mereka itu kan alasannya itu kan tadarruj dalam belajar. Di antaranya kalau dalam fikih mereka mulai dari matan-matan yang mukhtasar. Nah yang ingin ana tanyakan, kalau di kalangan madhab ahli hadis, nah belajar seperti itu tuh ada nggak? Belajar apa? Ta'hil fikhi Ustaz. Ahlul hadis dikatakan madhab ahlul hadis. Secara umum, pegang mic-nya dulu. Saya mau bersoal jawab. Madhab dikatakan madhab ahlul hadis. Kalau secara umum dari satu sisi, maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Seperti dikatakan manhaj sahabat dan madhab sahabat. Ini madhab sahabat. Berarti sama dari satu sisi dengan manhaj. Demikian juga pada dikatakan
ashabul hadis. Maka dari satu sisi itu maksudnya ahlus sunnah. Ashabul hadis adalah ahlus sunnah. Antum pernah baca kitab yang dikarang oleh Imam As-Sabuni? Apa judulnya? Aqidatu salaf ashabil hadis. Ya. Dari sisi lain, ashabul hadis itu para a'immah, di antaranya Bukhari. Mau melihat mazhab Bukhari, lihat di kitab sahihnya. Al-Imam Malik, Al-Imam Muslim, itu para muhaddisin, Al-Imam Ahmad. Itu mazhab ahlul hadis, termasuk Syafi'i. Beliau berbicara hadis, kan beliau tidak sekedar membicarakan, meriwayatkan hadis, tapi juga berpaham. Tidak keluar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mazhab ahlul hadis dalam bab ini, kalau terjadi perselisihan di antara ulama, maka ia lebih kuat umumnya. Contohnya ada para muhaddisin seperti Bukhari. Ini mazhabnya, lihat. Mazhab Bukhari di mana? Di kitab sahihnya. Imam Ahmad banyak dinukil oleh talamidnya tentang ini. Tuh, apabila terjadi perselisihan, maka umumnya mazhab ahli hadis berdiri di tengah dan lebih kuat. Nah, yang saya tanyakan, mereka belajar itu tentu dari salah satu mazhab, iya. Nah, Ustaz. Belajar saja atau untuk diikuti? Zahirnya Diikuti. ya, untuk diikuti. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman bermazhab tidak? Jawab. Tidak. Tidak. Kalau seseorang misalnya mengatakan, saya mau mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang tidak bermazhab, dan saya mati dalam keadaan begitu, dia muslim atau bukan? Ajal, Ustaz. Hah? Nah, Berarti mazhab itu belakangan. Mazhab fiqhiyah ini. Jauh setelah itu. Dan sekarang saya tanya, mazhabnya Syafi'i apa? Jawab. Apa? tidak ada, Ustaz. Iya. Lalu dia membina fikihnya dari apa? Dari Al-Quran dan Sunnah. Madhabnya Imam Ahmad apa? Madhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak mengambil dari apa yang mereka ambil? Kenapa kita tidak mengambil dari mana mereka mengambilnya? Ingat wasiat Abu Hanifah kepada tilmidnya. Jadi tidak halal orang mengambil perkataanku sampai tahu dari mana aku mengambilnya. Mazhab itu dari satu sisi artinya kumpulan ijtihad. Sebagian ulama. Kumpulan ijtihad bagian ulama. Makanya tadi saya katakan firman Allah, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Di sini
Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dua kelompok. Kelompok pertama ahli ilmu. Ahli ilmu dia berijtihad. Apa yang ia mampu. Kelompok kedua orang-orang awam. Nah, kalau kita jadikan kelompok pertama menjadi kelompok kedua, ya kita merendahkan ahli ilmu. Karena itu ketika fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, apakah tanya tentang mazhab atau tanya tentang agama Allah berdasarkan qala Allah qala Rasul? Jawab. Saya ulang pertanyaannya lebih halus. Ketika Rabbuna mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, apakah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tanya kepada ahli ilmu mengenai qala fulan qala fulan qala fulan qala fulan, atau mengenai qala Allah wa qala Rasul? Qala Allah wa qala Rasul. Berarti mazhab diperlukan atau tidak? Tidak, Ustaz. Jelas. Kalau antum jawab diperlukan, ya kiamat. Gak mungkin orang alim tanya, ya fulan berpendapat begini, fulan berpendapat. Jadi apa orang awam? Bingung gak? Orang alim menjawab sesuai dengan ijtihadnya. Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, syai' lafaznya umum. Farudduhu ila Allah war Rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Diulang kata kerja, fi'il, amr, perintah kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri, tidak diulang. Karena ketaatan kepada ulil amri tadi. Innamat ta'atu fil ma'ruf, dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau perintah ulil amri tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Tetapi tidak boleh khurut, keluar dari keumuman taat kepada ulil amri. Nah, itu madhabnya Khawarij, Mu'tazilah, hampir semua ahlul bidah. Khurut yang umum, secara umum dari ulil amri. Amma ahlus sunnah tidak mendengar seperti sahabat tadi, disuruh masuk ke api, nggak jadi, nggak mau. Kita kan beriman kepada Nabi SAW, ingin lari dari api. Kok tahu-tahu kita mau masuk api, tidak ditaati oleh para sahabat. Tapi para sahabat tidak keluar dari kepemimpinannya, amir itu. Hanya perintah itu yang tidak ditaati. Nah, ini ada pembicaraan tersendiri. Nah, itu di Kitabul Ahkam. Ini yang bahasnya itu di Sahih Bukhari, di Kitabul Ahkam. Banyak bahas tentang ahkam. Kalau Kitabul Ahkam itu berbicara tentang khilafah, pemerintahan, berbicara tentang kehakiman, hakim, qadi, adab-adabnya dan seterusnya. Paham ya? Ya. Nah, farudduhu ilallah war Rasul. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu apa saja, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak kemudian kita kembalikan kepada mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Itu mazhab, bukan dikatakan qala Syafi'i seperti ikhwan tadi, langsung membawakan perkataan Syafi'i. Itu dia dari Al-Um. Itu ijtihad beliau. Tidak langsung membawakan perkataan, tapi dari yang ujung-ujungnya dari satu mazhab dan membaca kitab-kitab yang tidak berdalil. Ini buang-buang waktu. Tidak melatih, buang-buang kecerdasan, buang-buang energi. Sia-sia waktu.
Alangkah baiknya kalau dia penuhi dengan qala Allah wa qala Rasul. Kemudian minta bantuan para ulama. Apa maksudnya qala Allah, qala Rasul? Begitu. Karena itulah dikarang kitab-kitab kumpulan hadis-hadis ahkam. Ada Umdatul Ahkam. Kumpulan hadis-hadis hukum yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Atau salah satunya kalau dalam sebagian hadis adalah Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi tidak selalu membawakan muttafaqun alaih. Jadi kadang-kadang lafaz Bukhari, lafaz Muslim, kadang-kadang riwayat Muslim saja tidak Bukhari, kadang-kadang riwayat Bukhari saja tidak Muslim, tapi umumnya muttafaqun alaih. Kitab menakjubkan, Umdatul Ahkam. Kecil tapi mencakup ahkam tentang Islam. Dan banyak dihafal oleh para pemuda kita. Untuk apa lagi belajar mazhab? Ini untuk apa ulama itu nyusun? Untuk mengetahui tentang hukum. Ada lagi kitab ahkam yang besar sekali. Ribuan hadis, 5.000 hadis lebih. Al-Muntaqa fi akhbaril Mustafa. Oleh kakeknya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang kakek, bukan Ibnu yang cucu. Yang Syekhul Islam itu yang cucu. Adakah ini keluarga Taimiyah ya? Keluarga Taimiyah banyak. Yang kakek, jidnya. Itu ngarang kitab ahkam besar sekali. Yang kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Dalam kitabnya Nailul Autar. Coba baca kitab itu. Kumpulan hadis. Kemudian kitab Al-Muharrar oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi. Tilmid dari Ibnu Taimiyah. Karyanya banyak sekali dan umurnya tidak sampai 40 tahun. Syekhul Islam kalau dia yang menulis biografi riwayat hidup gurunya. Dia masih kecil, belasan tahun mungkin. Suka ikut syekh kalau ada walimah diundang, dia suruh baca hadis. Kemudian syekh ceramah. Kata muridnya, orang sampai lupa makan minum gara-gara ceramahnya syekh itu. Udah tinggalin makan minum, dengerin saja. Menakjubkan itu ceramahnya itu ya. Luar biasa. Itu murid Ibnu Al-Muharrar. Nah, ini biasa kalau kuliah di Saudi Arabia pakai itu, kuliah hadis pakai itu. Ada kitab yang datang belakangan lagi, Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu kumpulan ahkam. Kenapa tidak baca itu langsung? Dan minta bantuan tentang tashih sahih atau tidak hadis ini dari para muhaddisin yang dahulu dan yang sekarang, dan mengetahui tentang hukumnya, minta bantuan dari para pensyarah hadis. Lebih mudah bahasanya dari bahasa kitab-kitab yang dikatakan itu. Berarti mundur ke belakang jauh. Ini saya tahu ada orang bawa ini orang mazahib, bawa paham ini, lalu diajarkan kepada para tullab. Dan tullab ini muqallidin dengan taklidul a'ma. Taklidul a'ma itu yang qala fulan, qala fulan, qala fulan, meninggalkan qala Allah wa qala Rasul. Bagi para pelajar tidak masalah mempelajari dari Syafi'i, dari Ahmad, dari Malik, dari Abu Hanifah, dan kitab-kitab pembesarnya yang berdalil. Dari Syafi'i misalnya, kitab Syarhul Muhadzab oleh An-Nawawi, itu kitab lainnya. Dari Ahmad Hambali misalnya, kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah. Dari Hanafi, kitab Fathul Qadir, Ibnul Humam. Ini orang-orang yang bebas, tidak terlalu terikat dengan madhab. Dia berdalil semuanya. Dan banyak madhahib itu. Ada Ibnu Hazm, kitabnya Al-Muhalla. Banyak. Itu para pelajar sebagai perbandingan. Mana yang lebih condong kepada dalil diikuti. Masalahnya yang penting madhabku. Ini ada seruan kepada para pelajar. Dan ini berbahaya.
Dan saya bersama Ustadz Yazid waktu itu rahimahullah ta'ala pernah menantang mereka untuk duduk kita. Ya, menantang Ustadz Yazid waktu itu. Mari kita duduk dan debat. Saya berdua dengan Ustadz Hakim. Ustadz Yazid cerita sama saya. Duduk. Sampai beliau wafat nggak ada ini. Karena ini berbahaya. Sayang waktu tulab belajar kitab madhab seperti yang disebutkan. Kalau ia membaca Bulughul Maram 1 jam sudah berapa hadis yang dibaca. Ya anak-anak kita hafal itu. Harus qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Bagi pelajar ilmiah tidak mengapa. Dia membaca kitab ini dari madhab ini, kita baca kitab ini. Amma orang awam, apa antum suruh seperti itu? Diajarin. Kata kitab ini, kalau Syafi'i begini, kalau dia bingung. Orang awam, kalau Allah, kalau Rasul. Makanya tadi, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Barangkali itu, ikhwan. Wallahu a'lam. Bismillah. Jazakallahu khairan. Ustaz, Anda ingin dapat faedah saja dari antum terkait dengan penyebutan person sahabat tertentu dengan penyebutan yang ini amin hadhil ummah, yang ini hawari gitu, dengan nama person sahabat tertentu. Apa faedah dari penyebutan tersebut? Jazakallahu khairan. Rasulullah SAW pertama secara umum menjelaskan tentang keutamaan para sahabat secara umum. Ada hadis la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. Kalau seandainya kamu memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu kamu menginfakkannya, tidak akan mencapai 1 mud mereka, dan tidak pula setengahnya, wala nasifahu. Menunjukkan martabat yang demikian tinggi, dimuliakan. Mengapa? Mengapa? Jawab. Antum yang tanya, jawab. Gimana, Ustaz? Saya ulang. Saya bicara, pertanyaanku secara khusus dulu kan ya. Nah, Ustaz. Saya bicara secara umum. Rasulullah SAW secara umum seluruh para sahabat, beliau menjelaskan keutamaannya. Ada 2 buah hadis saya bawakan. Atau yang tadi saya bawakan saja. La tasubbu ashabi. Jangan kamu sekali-kali mencaci maki sahabat-sahabatku. Sifatnya umum kan? Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Enggak ada orang sampai hari ini menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Yang megah dan lebar itu. Tidak mencapai mud mereka. 1 mud itu biasa dikatakan sepenuh kedua telapak tangan orang dewasa. Lalu saya tangannya masih kecil nih, yang gedean dikit deh, gedean gitu. Wala nasifahu, setengahnya saja tidak mencapai. Menunjukkan ketinggian martabat dan derajat mereka. Apa penyebabnya? Mungkin karena ketakwaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya tentu Al-iman pada Allah dan Rasulnya, dan ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Sehingga ketika para a'immah ditanya, mana lebih utama Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mulia ini, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Semua ulama ahlu sunnah menjawab,
jauh lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan dari Umar bin Abdul Aziz. Karena Muawiyah sahabat. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Kedudukan sahabat tinggi sekali. Dan mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung memilihnya. Dan Allah meredainya. Dan mereka menyertai Nabi yang mulia sepanjang hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar dan seterusnya. Itu ayat dalam surat Al-Fat. Ya, dalam surat Al-Fat itu menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Ayat terakhir, ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Penjelasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai di situ. Yani Muhammad itu utusan Allah. Walaupun manusia mengingkarinya, dia tetap adalah utusan Allah dan tidak terbantahkan. Dan mempunyai pembuktian-pembuktian ilmiah yang banyak sekali, tidak terhitung. Oleh karena itu Rabbuna mengatakan orang-orang Yahudi itu, yakni ulama mereka, mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Dan nama serta sifat Rasulullah SAW termaktub di Taurat dan Injil dan pembuktian-pembuktian lainnya. Kemudian lanjutannya sampai akhir ayat itu berbicara tentang sahabat. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kita tidak mencapai ini. Ini sifat mereka pertama. Yang kedua, tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud, menunjukkan solat mereka benar-benar solat bagus. Kalau tidak bagus, tidak akan diabadikan oleh Allah. Allah puji solat mereka, rukkaan, sujjadan. Sehingga Hudzaifah pernah melihat orang yang solat tidak tumaknina. Lalu panggil, kalau engkau mati, engkau tidak berada di atas fitrah, di atas agama Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau mati, bagaimana kalau Hudzaifah melihat solat-solat kita? Ada orang masuk masjid, solat, lalu datang pada Nabi SAW, kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Lihat solat sahabat. Allah puji. Kemudian Allah singkap apa yang ada di hati para sahabat. Dipertontonkan ke seluruh umat manusia dan jin. Hati kita tidak ada yang tahu kecuali Rabbul Alamin dan kita sendiri. Para sahabat hatinya disingkap. Perhatikan firman Allah, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Tujuan para sahabat itu mencari keredaan Allah, mencari karunia dari Allah dan keredaan Allah. Itu kan masalah hati. Mencari keredaan Allah. Siapa yang tahu? Kalau salat lahiriah bisa dilihat. Tapi mencari keikhlasan di hati tempatnya.
Ini seluruh para sahabat ikhlas. Semua nih para sahabat. Panjang kalau kita bicarakan. Secara umum dipuji oleh Allah. Ditinggikan radhiyallahu anhum secara keseluruhan. Baru satu persatu berdasarkan wahyu dari Allah. Dan itu terbukti ketika Abu Ubaidah dikatakan amin, benar-benar orang yang haqqa amin. Kan wahyu dari Allah dan terbukti. Abu Zubair dikatakan hawariyunnya Nabi, benar itu. Terbukti. Dan itu wahyu dari Allah. Dan ini keutamaan masing-masing sahabat. Dijelaskan oleh Nabi pada masing-masingnya. Ada orang muncul. Katakan ahlul jannah orang ini. Lalu sebagian sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As menyelidiki. Ternyata orang itu biasa-biasa aja. Salatnya yang wajib, nggak ada yang ibadah yang ini. Lalu apa yang menyebabkan dia dikatakan Nabi ahlul jannah? Setelah diceritakan oleh Abdullah bin Amr kepada orang tersebut, sahabat tersebut, bahwa saya datang ke sini, tinggal bersamamu, ingin mengetahui keadaanmu, apa ibadah yang kau lakukan. Karena Nabi SAW mengatakan engkau ahlul jannah. Dia bilang nggak ada, ya kecuali ini. Tetapi saya tidak pernah hasad kepada seorang pun muslimah, itu dia. Kata Abdullah bin Amr, ini yang susah. Hatinya bersih kepada sesama muslim. Dan lain-lain. Itu masing-masing orang. Jadi kita lihat dari secara umum seluruh para sahabat. Ahlul jannah. Allah janjikan dalam surat Al-Hadid. Dan dijanjikan di surat ini. Maghfirah wa ajran azimah. Ampunan dan ganjaran yang besar. Ya jannah. Orang per orang, Allah, Nabi SAW mendapat wahyu dari Allah. Abu Ubaidah, ada Abu Zubair, ada Zubair bin Awwam, dan lain-lain sahabat. Begitulah. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhina hafidhakumullah. Tolong ana minta penjelasan dari antum supaya ana dapat faedah bahwa yang kita pelajari dan baca dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa yanbaghi li talibil ilm, ya, diharapkan bagi penuntut ilmu rahabatus sadri inda mawatinil khilaf, lapang dada di permasalahan atau tempat-tempat khilaf. Juga ada kaidah la inkara fi masailil ijtihad. Bagaimana pendapat antum dan penjelasan antum dalam masalah ini? Jazakumullahu khairal jazaa. Syekhina. Pertama, berlapang dada jelas. Itu para a'immah dan para ulama dari zaman ke zaman berlapang dada dalam permasalahan ijtihad. Karena ijtihad ada yang benar dan ada yang salah. Dan ini ada contoh dari para sahabat. Bagaimana mereka berlapang dada terhadap permasalahan ijtihad yang kekuatan dalilnya menyamai satu dengan yang lain. Kan perselisihan itu ada yang bisa masuk ke dalam dunia perselisihan, ada yang tidak bisa.
Ada yang jelas-jelas, tegas, menyelisihi dalil. Terhadap yang kesamaan ini, mereka belapang. Ingat, ketika selesai perang Ahzab, Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke Bani Quraidah. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, jangan ada di antara kamu yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Antum pernah baca hadisnya ini? Pecah sahabat. Jadi dua golongan. Dua kelompok. Masing-masing berijtihad. Ini asas ijtihad ini. Bahwa setiap mujtahid itu berpahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian sahabat mengatakan ketika masuk waktu salat asar bahwa kita salat di sini. Salat. Karena maksud Nabi tidak sungguh-sungguh melarang kita salat kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Tapi maksud Nabi, mereka melihat maqasid. Maksud Nabi SAW adalah agar kita cepat-cepat sampai di Bani Quraidah. Lalu salatlah para sahabat. Yang lain tidak marah, tidak menegur, tidak macam-macam, enggak. Sebagian sahabat lewat terus. Salat secara zahir di Bani Quraidah walaupun telah masuk waktu maghrib. Ketika perselisihan dua kelompok sahabat itu disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi membenarkan salah satunya, tidak. Nabi memarahi dan tidak. Ini tuntutan ilmiah ijtihadiyah. Ini perselisihan yang berlapang dada. Paham sampai situ ya? Ini menarik ini. Perselisihan para sahabat. Dan kejadiannya bukan sekali, dua kali. Ini kan per kelompok, ada orang perolang. Ini dia. Kita lihat juga sebagian, kita lihat bahwa perselisihan itu yakni apabila masuk ke dalam perselisihan yang memang sama kuat, ya, kalau itu berselisih atau itu misalnya ada pendapat demikian dan tidak ditentang oleh para ulama, maka dia berjalan apa adanya. Berjalan apa adanya, yakni lapang. Ini ada khilaf begini, ada khilaf begini. Tinggal seorang mana yang lebih akrab lis-shawab. Dia meneliti. Dia meneliti. Mana yang lebih dekat kepada dalil. Nah, ada perselisihan yang tegas-tegas menyelisihi dalil. Dalil. Ini tidak ada halangan untuk diingkari walaupun itu keluar dari hasil ijtihad. Dibantah. Contohnya Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang satu permasalahan waris. Lalu dia menjawab. Kemudian masalah tersebut ditanyakan lagi ke Ibnu Mas'ud. Dan diterangkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari berkata demikian. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya seperti itu, berarti saya tersesat. Yang benar begini, dibawakan dalil.
Barangkali Abu Musa berdalil dengan dalil umum, Ibnu Mas'ud berdalil dengan dalil khusus. Lalu perkataan Ibnu Mas'ud itu dibawakan lagi oleh orang ke Abu Musa. Maka Abu Musa taslim. Selama ada orang ini jangan tanya lagi kepada saya. Yang diserahkan kepada yang lebih alim, Ibnu Mas'ud. Nah itu Ibnu Mas'ud membantah, tapi tidak secara ini. Jadi dia mengatakan bahwa ini ada sunnahnya. Nah ini kisah menarik, tercantum di kutubul hadis di Bukhari dan masalah tempat lain. Masalah faraid. Masalah faraid ini kan berselisih para sahabat, perselisihan tajam. Contoh, apabila seseorang itu meninggal dan dia ada kakek ya, bukan bapak, kan itu dibicarakan, diperselisihkan oleh para sahabat. Apakah kakek itu berkedudukan sebagai bapak atau sebagai kakek? Ini perselisihan besar, bahkan sangat besar di kalangan para sahabat. Pecah dua juga. Pecah dua. Abu Bakar As-Siddiq dan kawan-kawannya termasuk Ibnu Abbas mengatakan bahwa apabila orang meninggal dan bapaknya tidak ada dan ada kakek, maka kakek itu berkedudukan seperti bapak pengganti. Sementara Zaid bin Thabit juga ahli faraid dan kawan-kawannya berpendapat tidak bisa menduduki kedudukan bapak ini. Itu dalam masalah waris. Pecah dua. Tetapi dua-duanya kan berlapang dada. Walaupun yakin tentunya ini yang lebih, pendapatnya yang lebih kuat. Itu ruang ijtihad di situ. Ruang ijtihad. Maka mengingkari ijtihad seorang itu tidak ada masalah. Kan dia menyalahi. Ya, kalau antum baca kitab Imam Syafi'i, itu kan dia menyalahi fulan yang berbeda dengan dia. Tapi ya tentu dengan adab. Ya. Jadi itu kan hanya kalau itu kaidah saja. Tapi kalau berlapang dada, ya dalam hal-hal tertentu yang tidak menyalahi nas langsung. Khilaf itu dalilnya sama, seperti kejadian sahabat itu. Dari satu dalil berbeda memahami. Dan itu terjadi pada kaum salaf dan banyak permasalahan. Belakangan datang orang-orang yang memiliki satu pandangan lalu menyalahi dengan keras permasalahan itu. Saya ambil contoh mengeluarkan zakat dengan uang. Dulu tidak ada permasalahan. Coba terangkan kepada saya kalau dulu masalah. Nggak ada permasalahan. Ada yang mengeluarkan zakat fitri dengan uang, ada yang dengan ini, nggak ada masalah. Mana saling itu? Belakangan paham itu tidak dikenal lagi. Sampai pada zaman kita kejumutan. Lalu itu dibatalkan. Padahal dahulu ada khilaf seperti itu. Dibolehkan. Bukan perselisihan bahkan. Boleh. Di kitab-kitab fikih dibicarakan. Bagaimana ini? Bagaimana cara mereka memahami dalilnya berbeda. Yang satu memahami bahwa ini boleh. Karena dilihat dari maqasidnya. Sama seperti sahabat melihat maqasid dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi permasalahan cadar. Cadar dahulu biasa ulama. Biasa saja, tidak dahsyat, keras, harus ditutup begini, wah macam-macam.
Terus biasa, permasalahan itu boleh. Sunnah. Tapi mereka mengatakan bahwa muka perempuan bukan aurat. Belakangan sampai ada sebagian ulama yang berpaham itu dan ini haram, wah jadi dahsyat. Seakan-akan itu paham yang tidak pernah terucap. Padahal itu perkataan para ulama bahwa cadar itu tidak wajib dan muka perempuan itu bukan aurat. Sering ditanyakan karena ya ini berpegang satu dan tidak berlapang dada atau istilahnya tidak siap berbeda. Tidak siap berbeda itu. Pendapatnya disalahi, ada pendapat enggak siap. Itu saya melihat sebagian, enggak semua ya. Enggak siap beda pendapat. Sehingga kalap. Sudah bilang sesat apa, wah macam-macam. Nah ini yang terkena itu. Padahal ulama dulu biasa. Biasa. Coba antum baca kitab. Ini kan karena sempit pembacaan kitab. Sempit pengetahuannya tentang pendapat-pendapat ulama. Dan cara mereka berdalil. Akhirnya keluar. Menyalahi. Dan dia tidak siap. Pahamnya itu berbeda dengan yang lain. Ah, ini kan bukan faqih namanya. Ah, itu Syekh Utsaimin. Harus lapang. Kita harus siap berbeda dalam hal-hal tertentu. Lapang. Enggak ada masalah. Bantah dengan hujjah. Rami. Di awal-awal dakwah dahulu, rami. Rami di sini. Rami juga di luar. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Kan pendapat ulama seperti ini jadi ikut. Padahal ada dua pendapat. Dan masalah-masalah lainnya. Padahal itu terang. Misalnya, boleh nggak perempuan menampakkan cincin yang dia pakai atau gelang? Ya dari perhiasan. Illa ma dhahara minha. Wah, ada yang keras nggak boleh. Ada pendapat. Ya silahkan saja pendapat begitu. Ini ada pendapat seperti ini. Illa ma dhahara minha adalah muka, kedua telapak tangan, pakaian luar, cincin, gelang, celak, pacar. Boleh. Dan itu perkataan para ulama dalam menafsirkan itu. Siapa mereka? Sebagian sahabat. Aisyah mengatakan, ya boleh kelihatan gelangnya. Aisyah. Ummul Mukminin. Ini yang tidak diketahui. Sehingga boleh ditutup harus ini. Dari mana ente? Harus lebih banyak belajar. Itu pertanyaan bagus. Para pelajar harus lapang, siap berbeda itu siap, nggak kalap. Wah sesat ini, wah subhanallah. Ini bukan pelajar ilmiah. Harus siap, beda, bahas ilmiah. Itu malamnya rijal. Karena itu dikatakan rijalul hadis. Kenapa dikatakan kutubur rijal, bukan kutubun nisa? Ayo, kenapa? Kenapa? Imam Zuhri mengatakan hadis itu laki-laki. Yang belajar hadis itu laki-laki. Yang tidak suka belajar hadis itu inas, perempuan. Barangkali ini ikhwan siap-siap untuk sholat zuhur di atas. Sebentar lagi kita akan masuk waktu zuhur. Sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.